Coba dengar dulu Tuhan. Ada di situ dengar. Kita yang telah ditebus sebagai bukti karyanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan saya adalah orang-orang yang ditebus. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu. Haleluya.
kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita sama-sama bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada kuasa yang bekerja pada malam hari ini dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita, sebab kita, engkau dan saya, telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Haleluya. Oh, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan lebih lagi kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus, yes, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan dengan iman, engkau dan saya bait kudus Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi berlari sampai tujuan. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami pada malam hari ini. Sehingga kami bisa berdoa, melayani-Mu, walau hanya melalui virtual secara online. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Ada hadirat Tuhan yang tak terbatas nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari siapkan hatimu menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan
menyelidiki setiap hati kita. Biarkan Tuhan memperbaiki setiap hati kita. Biarkan Tuhan membalut setiap luka kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, haleluya. Di atasnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Lebih lagi sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat pujian dari awal. Bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, mengerti bebanku, ku tanya apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berikan ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altar, ku bawa hidup, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, katakan barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan, sujud di altarnya,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang layak. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, segala pujian, segala hormat. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, ya haleluya. Yesus di altar bawa hidup, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidup, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi sama-sama sujud di altarnya, sujud di altar. Ku bawa hidup, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidup, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Kita akan menyembah Tuhan, katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidup. Yes, barui hati, sesuatu terjadi saat datang di alam. Kita akan menyembah Tuhan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di alam. Sesuatu terjadi. Di altarnya, haleluya.
segenap hati kami menyembah-Mu, segenap jiwa kami menyembah-Mu. Laba-laba-laba-laba-laba. Oh Shana, oh Shana, oh segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Oh segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu saat ini. Bimbing kami Tuhan, ajari kami agar kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan di pihak kami hari ini untuk mengalahkan setiap sakit penyakit, mengalahkan setiap badai, mengalahkan setiap persoalan-persoalan yang kami alami. Kami percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang di pihak kami untuk mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Ketika kita memperoleh kesempatan untuk bisa beribadah, baik yang ada di gereja maupun secara online, itu sebuah anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara, karena banyak di luar sana mereka tidak bisa ibadah karena banyak faktor. Mungkin faktor mereka kecewa kepada Tuhan sehingga mereka mulai mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan doa. Ada mungkin faktor-faktor yang lain, faktor kesibukan, karena sibuk mencari nafkah mereka tidak bisa beribadah. Tetapi engkau dan saya hari ini bisa sama-sama beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, amin. Maka manfaatkan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema pada malam hari ini, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihakmu dan di pihak saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini untuk mengalahkan setiap badai, untuk mengalahkan setiap musuh, untuk mengalahkan setiap kesukaran, untuk mengalahkan setiap keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang ingin engkau kalahkan? Hari ini Tuhan ada di pihakmu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat bacaan kita hari ini ada dalam kitab Roma 8 ayat 31 sampai dengan seterusnya. Hari ini kita akan belajar bahwa kita punya kuasa yang besar sebab Allah ada di pihak kita.
Mari saya akan baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini terdiri dari pertanyaan retorikal yang penuh kuasa. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab bahwa ini memang sesuatu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Tapi sayangnya masih ada beberapa orang percaya yang bertanya, apakah benar Tuhan berpihak kepadaku? Masih bertanya, apakah Tuhan peduli kepadaku? Masih bertanya, apakah Tuhan mau mendengarkan aku? Masih bertanya, apakah Tuhan mau menerima aku? Banyak orang percaya sekarang bertanya demikian. Enggak mungkin Pak Pendeta ada Tuhan di pihak saya hari ini. Kalau memang ada Tuhan di pihak saya, keadaan saya tidak seperti ini. Atau mungkin ada orang-orang percaya berkata seperti ini. Oh, saya tidak kudus. Saya selalu gagal. Saya selalu melakukan kesalahan. Dan hal ini membuat mungkin Tuhan menjauh dari saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bahas ke sana, firman Tuhan tidak berkata mungkin berpihak atau semoga berpihak kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihakmu dan di pihak saya. Jadi tidak ada kata semoga atau mungkin, tapi ada kata jika. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang berhasil melawan kita? Siapakah yang menjadi lawan kita? Tapi ingat, jika Tuhan di pihak kita, percayalah, lawan mana yang berhasil melawanmu? Penyakit mana yang bisa mengalahkanmu? Jika Tuhan di pihakmu, penyakit mana yang bisa mengalahkan? Jika Tuhan di pihakmu, badai mana yang bisa menghancurkanmu? Jika Tuhan di pihakmu, musuh mana yang bisa mengalahkanmu? Jika Tuhan di pihakmu, kesukaran mana yang dapat melawan engkau dan saya? Jika Tuhan di pihak kita, kedagingan mana yang bisa menguasai kita? Tapi orang-orang berkata begini, namun Pak Pendeta, bagaimana mungkin Allah di pihak saya? Meskipun saya sebagai orang Kristen, tapi saya gagal menjadi pelaku kehendak Tuhan. Saya gagal untuk melakukan firman Tuhan. Atau mungkin ada orang berkata, ya saya melayani, tapi tidak sepenuhnya yang kukerjakan adalah kebenaran. Kadang-kadang saya menyimpang dari kebenaran. Ya saya orang Kristen, tapi saya gagal memenuhi standar kekudusan Tuhan. Apakah kalau saya gagal, Tuhan masih berpihak kepada saya? Banyak orang berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan tunjukkan semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini engkau lontarkan kepada Tuhan, atau yang selama ini kita dengarkan. Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang benar, hebat. Tapi jika Bapak Ibu Saudara merasa demikian, saya mau katakan hari ini, saya mau tunjukkan kepadamu Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Roma ini, yang kita ketahui Rasul Paulus juga merasa demikian. Merasa bahwa dia melakukan yang tidak benar. Merasa bahwa dia melakukan yang tidak kudus. Merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apakah hal itu membuat Tuhan tidak berpihak pada Paulus? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan baca dalam Roma 7 ayat 24 sampai 2. Kalau engkau berkata enggak mungkin Tuhan di pihakku karena aku tidak berkenan di hadapan Tuhan, enggak mungkin Tuhan di pihakku karena ada banyak hal yang kulakukan. Apakah benar Tuhan peduli? Apakah benar Tuhan mau mendengarkan aku? Semua itu ada pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka dalam Roma 7 ayat 24.
sampai 26. Saya akan baca. Kata Paulus seperti ini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Seorang Paulus, rasul yang banyak membenahi orang-orang pada waktu itu. Banyak menyelamatkan jiwa. Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Jadi kalau kamu berkata, apakah Tuhan berpihak kepadaku karena dosa-dosa yang kulakukan? Apakah Tuhan masih berpihak kepadaku dengan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang kulakukan? Apakah Tuhan masih berpihak kepadaku dengan kejahatan-kejahatan yang kulakukan dulu? Paulus juga mengatakan demikian. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Aku manusia celaka. Sama. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini timbul di hatimu, sama. Ada timbul di hati Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita belajar, bukan karena hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita anggap benar membuat Allah di pihak kita. Tetapi Allah di pihak kita untuk menolong kita melepaskan tubuh maut, menolong kita untuk menjadi hidup benar. Amin. Jangan dibalik. Jangan karena engkau berbuat dosa lalu meninggalkan Tuhan karena Tuhan menganggapmu, karena engkau menganggap Tuhan sudah menjauhimu. Salah. Tetapi ketika engkau berbuat kesalahan, bertobat dan datang kepada Tuhan, ada Tuhan di pihakmu untuk membuat engkau kembali ke jalan yang benar. Amin. Banyak orang salah, udah berbuat dosa, menyesal, ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri. Udah berbuat dosa, menyesal, ada yang sampai depresi, ada yang sampai gangguan jiwa. Ini sesuatu langkah yang salah. Tetapi langkah yang benar, ketika engkau berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan ada di pihakmu untuk menolongmu. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi bukan karena hidup dalam perbuatan-perbuatan baik sehingga Tuhan di pihak kita. Tetapi Tuhan selalu di pihak kita untuk menolong kita sehingga kita bisa keluar dari dosa untuk berbuat kebenaran. Ini yang harus kita pahami. Selama ini pemahaman kita beranggapan bahwa Tuhan tidak ada di pihak kita. Hari ini saya katakan Tuhan ada di pihakmu dan di pihak saya. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya katakan hari ini, kalau tanpa Tuhan di pihakmu, engkau berjuang melawan keinginan-keinginan daging dengan kekuatan daging, kita tidak akan pernah menang. Engkau memiliki keinginan daging, amarah, kebencian, emosi, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kecanduan. Apapun kedaginganmu. Kalau engkau berusaha melawan kedaginganmu dengan daging, jangan harap engkau menang. Karena di dalam daging tidak ada yang benar, Bapak Ibu Saudara. Yang benar hanya ada di dalam roh. Mari kita lihat. Dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging adalah hal-hal yang buruk. Salah satu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Apakah hal ini bisa membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oh tidak akan pernah. Pertanyaannya, apakah harus kita hilangkan semua ini untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Iya. Tapi bagaimana caranya? Engkau tidak akan pernah bisa menghilangkan semua ini dengan kekuatan dagingmu. Harus dengan kekuatan Tuhan. Maka hari ini saya katakan, harus engkau ada di pihak Tuhan. Maka bisa mengalahkan semua ini. Maka hari ini ingat, ada Tuhan di pihak. Tanpa Tuhan,
dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa melawan percabulan. Gak bisa. Bapak ibu saudara yang terkasih, mereka orang-orang yang selingkuh, orang-orang yang berzina tahu bahwa perselingkuhan itu salah, tahu. Itulah sebabnya mereka menyembunyikan identitas mereka. Jadi nggak ada yang bilang, oh aku hilaf, aku nggak sadar aku sedang selingkuh, aku nggak sadar sedang berbuat zina. Itu bohong. Mereka sadar bahwa mereka sedang berbuat kesalahan. Itulah alasan mereka sembunyi. Itulah alasan kenapa mereka menyembunyikan identitas mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka terus melakukan kalau mereka itu tahu salah? Karena mereka tidak punya kekuatan. Karena mereka merasa Tuhan tidak di pihak mereka untuk menolong mereka keluar dari perzinahan. Bapak ibu saudara, apakah menurutmu orang-orang yang melakukan seks, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, atau biseks, mereka sadar bahwa itu salah? Itulah sebabnya mereka sembunyi dan tidak pernah terang-terangan mengatakan, oh aku homoseksual, aku biseks, aku lesbian. Enggak, mereka sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Karena mereka sadar itu salah. Tapi pertanyaannya, kalau mereka itu sadar salah, kenapa mereka tidak meninggalkan itu? Jawabannya, mereka nggak punya kekuatan untuk meninggalkan itu. Mereka nggak punya power. Daging mereka sudah dikuasai oleh percabulan. Maka hari ini, engkau yang sedang jatuh ke dalam percabulan, ingat, ada Tuhan di pihakmu untuk menolongmu, membebaskanmu keluar dari percabulan. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsumu. Kita tahu kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang. Perasaan, kekuatan emosional yang sangat-sangat besar. Itu arti dari hawa nafsu. Yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan yang intens, yang dalam terhadap suatu objek. Jadi menginginkan sesuatu, itu juga hawa nafsu. Terlalu intens menginginkan harta, itu juga hawa nafsu. Terlalu intens menginginkan sebuah posisi yang lebih tinggi dari orang lain, itu juga hawa nafsu. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang berusaha mengambil harta dengan cara yang tidak benar, katakanlah dalam sebuah bahasa politik, orang-orang yang korupsi, apakah mereka nggak sadar bahwa korupsi itu salah? Sadar. Tapi kenapa mereka melakukannya? Karena mereka nggak punya kuasa untuk melawan itu, karena banyak faktor. Mereka tahu itu salah. Mereka tahu mengambil hak orang itu salah. Tapi kenapa terus mereka melakukannya? Mereka nggak punya kekuatan untuk mengalahkannya. Maka hari ini saya katakan, kalau engkau berusaha mengalahkan kedaginganmu dengan kekuatanmu sendiri, dengan dagingmu, engkau tidak akan pernah menang. Maka hari ini engkau harus sadar bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu hari ini untuk menolongmu keluar dari hawa nafsu. Lihat Bapak Ibu Saudara, banyak saat ini saudara-saudara saling membenci. Kakak adik, orang tua dengan anak dengan orang tua saling membenci. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dengar ada berita viral. Seorang anak melaporkan orang tuanya yang sudah tua, yang sudah usia harusnya berbaring di tempat tidur, tetapi dilaporkan untuk dipenjarakan. Apa yang buat? Apa dia nggak tahu itu salah? Tahu. Tetapi hawa nafsu telah menguasainya. Hawa nafsu telah mengalahkannya. Sehingga dia tidak bisa bangkit melakukan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya karena harta warisan banyak. Satu ibu satu ayah saling membunuh karena harta warisan, karena hawa nafsu. Apakah mereka tidak tahu itu salah? Tahu.
Tetapi si bungsu merasa bahwa dia tidak dihargai, tidak dihormati. Si sulung juga berkata demikian, aku anak yang paling sulung, aku yang berhak membagi. Yang lalu anak perempuan berkata, oh aku sebagai perempuan yang peduli terhadap orang tua kita dulu harusnya dapat warisan. Itu semua dibagi. Dan itu yang menguasai pikiran sehingga ada yang bunuh hanya karena warisan. Apakah mereka tidak tahu itu salah? Tahu. Tapi mereka nggak punya kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Maka hari ini saya katakan keinginan daging tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan dari diri kita. Harus dikalahkan dengan kekuatan yang daripada Allah. Amin. Hari ini saya katakan, ingat, sekali lagi saya akan terus ingatkan, Tuhan ada di pihakmu untuk menolongmu keluar dari hawa nafsu, keluar dari perbuatan-perbuatan daging. Kenapa banyak pelayan-pelayan meninggalkan gereja? Karena tidak bisa meninggalkan hawa nafsunya. Ketika ditegur, dia merasa tersinggung. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu? Karena hawa nafsunya ingin selalu berada di atas. Hari ini saya ingatkan. Ingat, hafal ayat ini. Allah ada di pihakku. Siapa yang menjadi lawanku? Hawa nafsuku kalah oleh aku karena aku di pihak Allah. Hawa nafsu percabulan semuanya kalah karena aku di pihak Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan perselisihan iri hati. Di mana-mana sekarang perselisihan. Kalau kita baca sebuah artikel lalu komennya di bawah, semua ribut. Tidak saling kenal, ribut. Tidak saling tahu alamatnya, ribut. Saling mengejek. Apakah mereka kurang kerjaan? Tidak. Tetapi karena mereka telah dikuasai oleh iri hati dan perselisihan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak orang yang ingin mengalahkan amarah. Selalu berkata, Tuhan mulai besok saya tidak akan marah. Tuhan mulai besok saya tidak akan marah. Mulai detik ini saya berjanji tidak akan marah. Jangankan besok, 2 jam lagi akan marah. Engkau akan marah dengan hal-hal sepele. Ketika engkau melihat seseorang lewat di depanmu dan tidak sesuai dengan apa yang di hatimu, engkau akan marah. Ketika orang mengendarai sepeda motor atau mobil dengan suara yang cukup bising, engkau akan marah. Ada banyak hal yang membuat engkau marah. Apakah engkau tidak sadar bahwa marah itu salah? Sadar. Apakah engkau berusaha mengalahkannya? Berusaha. Tapi selalu gagal, bukan? Kenapa hal itu bisa gagal? Karena engkau tidak sadar bahwa ada Allah di pihakmu untuk menolongmu mengalahkan setiap amarahmu. Amin. Sama-sama yang di rumah katakan, Allah ada di pihakku. Amin. Siapa yang menjadi lawanku? Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan kepentingan diri sendiri. Mana bisa? Apalagi sekarang lagi antri untuk vaksin, berebut untuk vaksin. Ketika engkau yang seharusnya giliranmu lalu diminta karena buru-buru begini. Apa engkau bisa merelakannya? Enggak. Karena zaman sekarang sudah dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Sudah dikuasai percideraan. Sudah dikuasai roh pemecah. Di mana-mana roh pemecah. Lihat gereja zaman sekarang ribut. Gereja yang di sana merasa bahwa gerejanya yang paling benar. Gereja yang di sana merasa gerejanya yang paling membawa hadirat Tuhan. Itu semua pekerjaan roh pemecah. Ada gereja yang mengejek doa kesembuhan. Itu gak benar. Itu semua penipuan. Itu semua gak benar. Banyak. Mereka gak sadar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Gak semua tangan, gak semua kaki, gak semua badan. Gereja ada mungkin tangan, ada mungkin kaki. Mungkin di sana pelayanannya tentang kesembuhan, mungkin di sana pelayanannya tentang karakter, mungkin di sana pelayanannya tentang worship.
Kenapa kita harus saling mengejek? Apakah hamba-hamba Tuhan itu tahu? Itu salah, tahu. Tetapi mereka telah dikuasai oleh roh pemecah. Apakah mereka berusaha ingin menghentikannya? Berusaha. Tapi mereka berusaha menggunakan daging sehingga tidak ada kemenangan. Kemenangan hanya bisa kita terima melalui firman Tuhan ini. Hari ini Allah ada di pihak saya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Perbuatan daging adalah kedengkian. Ada berapa banyak kita dengki melihat saudara-saudara kita yang lain. Kemabukan, pesta pora. Sekarang sibuk buat perayaan, buat ini, buat ini. Hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara, semua keinginan daging yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tidak akan pernah bisa engkau kalahkan tanpa pertolongan Tuhan. Jadi hari ini saya katakan, justru di saat engkau gagal melakukan kebenaran, engkau harus mengingatkan dirimu bahwa Allah ada di pihakmu untuk menolongmu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang berkata seperti ini, halo Pak Pendeta, mana mungkin kita bisa melakukan semua yang ada dalam firman Tuhan? Gak mungkin. Tunggu di surga. Saya katakan hari ini, kalau Allah di pihakmu, engkau mungkin melakukan perkenan Tuhan. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang rasul yang bernama Paulus telah mengatakan, tubuh celaka Rasul Paulus. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang kita andalkan agar kita bisa memperoleh kemenangan atas setiap keinginan-keinginan kita. Mari kita lihat contoh yang kedua. Seorang rasul yang bernama Petrus berusaha setia dengan kekuatannya, tetapi gagal. Ada berapa orang di antara kita yang selalu setia, selalu berjanji setia. Aku berjanji Tuhan, aku akan setia berdoa setiap pagi. Aku akan setia beribadah. Aku akan setia ikut pertemuan-pertemuan, fellowship ibadah. Ada berapa banyak kita yang berjanji, tetapi tidak sampai 1 bulan kita sudah gagal setia. Kalau engkau gagal setia, hari ini kita akan belajar dari seorang Petrus yang gagal setia karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Gagal setia karena mengandalkan pikirannya sendiri. Hari ini selalu ingatkan, saya percaya Tuhan ada di pihakku hari ini untuk. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Petrus berusaha setia dengan kekuatannya, tetapi ia gagal. Mari kita lihat dalam Markus 11, Markus 14 ayat 29 sampai 31. Maka jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Banyak orang kan mengandalkan doanya, merasa kalau dia udah berdoa udah kudus, merasa kalau dia udah belajar beribadah udah bisa mengalahkan semuanya,
merasa kalau udah ikut-ikut puasa atau ibadah-ibadah di luar kebaktian minggu, merasa dia udah bebas dari keinginan-keinginan daging. Oh, nggak bisa. Lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus bersama-sama dengan Yesus, bahkan satu atap, satu rumah, satu meja, satu pelayanan selama 3 tahun pelayanan Yesus. Kurang apa lagi Petrus? Dia lihat wajah Tuhan. Dia lihat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dia lihat bagaimana dia membangkitkan anak Yairus. Dia lihat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Bagaimana dia lihat Yesus menyembuhkan mertuanya sendiri yang sakit demam. Dia lihat. Tapi apakah itu cukup membuat Petrus mampu mengalahkan kedagingannya dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Maka hari ini engkau yang selalu mengandalkan, merasa kalau engkau sudah ibadah, punya kekuatan, kalau sudah berdoa punya kekuatan, salah. Karena setiap hari kita perlu Tuhan. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam doa, tapi setiap detik. Makanya lagu pujian itu saya sangat senang. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Sekali lagi, setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Lihat Bapak Ibu Saudara, engkau tidak cukup hanya dalam ibadah raya bergantung kepada Tuhan. Harus setiap saat, setiap hembusan napasmu, engkau dan saya harus bergantung kepada Tuhan untuk mengalahkan setiap keinginan-keinginan dari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat Petrus yang sudah bersama-sama dengan Yesus tetap gagah dengan kepedeannya, dengan percaya dirinya, gagal. Maka saya sarankan hari ini, jangan hanya percaya diri, tapi percaya karena Tuhan, berani karena Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Wow, statement yang luar biasa. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, dia merasa lebih hebat dari 11 murid. Dia tunjuk teman-temannya yang lain, 11 murid. Guru, sekalipun ini yang 11 orang ini imannya tergoncang, dia merasa lebih hebat. Kalau engkau merasa lebih hebat, tidak akan lama engkau akan jatuh. Kalau engkau merasa lebih sempurna, tidak akan lama engkau akan jatuh. Sama dengan Petrus. Apa katanya? Lalu, saya ulangi, kata Petrus begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, Petrus berkata, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, dia gak percaya sama Tuhan. Petrus tetap mengandalkan kekuatannya. Banyak orang-orang di antara kita tidak sadar bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau akan jatuh. Mari kita lihat, Petrus tetap ngotot dan sungguh-sungguh berkata, sekalipun aku harus mati. Oh, tadi dia bilang, sekalipun
yang 11 ini, murid yang 11 ini, imannya goncang, aku tidak. Tuhan bilang, oh enggak, engkau akan menyangkalku. Tapi dia ngotot mengandalkan kekuatannya dan berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ikut. Dan murid yang 11 ikut, ya aku pun gak menyangkal. Termasuk Judas. Judas sudah punya niat untuk menjual, tapi ikut dia berkata, aku pun tidak menyangkalmu. Berapa banyak kita yang memiliki iman seperti ini. Aku tidak menyangkalmu. Aku akan setia. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah jatuh. Sebelum matahari terbit, Petrus sudah jatuh. Orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan pernah bertahan lama. Orang yang mengandalkan pikirannya tidak akan pernah bertahan lama. Akan selalu ditimpa kekecewaan. Apa yang terjadi? Setelah Yesus disalibkan, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Dia kembali bahkan lebih parah, mengajak rasul yang lain untuk menjala ikan. Dia yang jatuh ngajak orang. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan lama akan jatuh. Tetapi mengajak orang lain juga jatuh. Maka hari ini saya katakan, andalkan Tuhan. Ingat Roma 8 ini. Ada Tuhan di pihakmu hari ini untuk menolongmu menyelesaikan setiap kegagalan-kegagalan yang membuat engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita sudah belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya katakan hari ini. Jadi bukan karena saudara-saudara merasa gagal untuk melakukan firman Tuhan. Saudara merasa bahwa Tuhan tidak di pihakmu. Salah. Tuhan selalu di pihakmu untuk menolongmu melakukan firman Tuhan. Jangan karena saudara merasa gagal, lalu saudara menjauhi Tuhan. Itu salah. Itu pernyataan yang salah. Itu tindakan yang salah. Justru jika saudara gagal melakukan firman Tuhan, di saat itulah saudara membutuhkan Tuhan. Untuk itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk selalu menghafalkannya. Mari sama-sama kita baca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, musuh mana yang bisa mengalahkan kita? Jika Allah di pihak kita, penyakit mana yang bisa mengalahkan kita? Jika Allah di pihak kita, badai mana yang bisa menghancurkan kita? Ingat selalu, Allah ada di pihakku. Allah ada di pihakku. Mari kita selesaikan Bapak Ibu sampai ayat 39. Kita baca Roma 8 ayat 32. Supaya kita mengerti bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kita untuk menolong kita keluar dari setiap kegagalan kita, kegagalan yang mengalahkan keinginan daging. Ayat 32 Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Amin. Kalau ia sudah memberikan anaknya, ia pasti mengaruniakan segala sesuatu. Mengaruniakan kemenangan kepadamu, mengaruniakan kekuatan kepadamu, mengaruniakan kesembuhan kepadamu. Haleluya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malahan menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Engkau yang terus mengandalkan iman,
berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, berjuang untuk mengalahkan badai, berjuang untuk mengalahkan sakit penyakit. Ingat hari ini ada Kristus, Allah Bapa yang membela kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Kristus pembela. Dengan iman sekali lagi sama-sama katakan, Kristus pembela. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya niat untuk berubah, tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan. Ini ada lagu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku, kelaparan Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya niat benar-benar ingin berubah, tidak ada yang bisa menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Artinya Yesus selalu ada di pihakmu. Allah selalu ada di pihakmu dan di pihak saya. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan. Ayat 37 kita selesaikan sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang. Yang berperang adalah Yesus, tetapi yang menang adalah kita. Itulah artinya lebih daripada pemenang. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan keinginan daging. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan sakit penyakit. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan badai. Tetapi Tuhan bisa melakukannya dan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kristus pembelaku. Kristus pembelaku. Haleluya. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik kematian, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku, kelaparan Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun. Haleluya. Maka hari ini saya ingatkan kembali, bukan karena engkau berusaha berbuat sesuatu yang menurut kita benar, maka Tuhan di pihak kita, bukan. Tetapi karena Tuhan di pihak kita, maka kita bisa berbuat yang benar. Amin. Maka jangan ragu, setiap saat dan setiap waktu Tuhan ada di pihakmu dan di pihak saya. Sekali lagi, jangan ragu, Tuhan ada di pihakmu dan di pihak saya. Haleluya. 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 Mari kita angkat pujian, satu pujian Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
teguh. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Tangan-Mu beriku selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang Bapa, Engkau yang anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Bapa, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hari ini Tuhan ada di pihakmu. Hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Maka apapun yang engkau saat ini imani, baik badai yang saat ini melanda kehidupanmu, baik musuh saat ini yang saat ini terus mulai mengalahkanmu, baik penyakit yang saat ini terus menggerogoti seluruh tubuhmu. Hari ini saya katakan engkau tidak akan bisa mengalahkan itu. Yang bisa mengalahkan itu hanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan ada di pihakmu. Hari ini kita akan berdoa. Engkau yang sakit, engkau yang mengimani sesuatu, percayalah dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sakit penyakit saat ini setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa ini secara online maupun yang saat ini memutar ulang kembali video ini, saat ini saya berdoa demi nama Yesus Kristus, setiap yang sakit sembuh dan tahir dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Setiap yang memiliki permasalahan, Tuhan memberi pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu sampai selamanya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing walau hanya melalui online. Kami percaya hadirat-Mu nyata dan Bapa, kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, saat ini Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.